Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Naim Maturadia. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas latihan 2 ya. Materi IPA kelas 8. Kalian buka buku kalian halaman 12. Oke, dari nomor 1. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Fungsi rangka bagi tubuh manusia ditunjukkan oleh nomor. Nah, fungsi rangka itu ada banyak sekali ya. Nah, mana yang merupakan fungsi rangka di sini? Yang pertama yaitu melindungi organ dalam tubuh, jelas ya. Ini termasuk fungsi dari rangka. Kemudian melekatnya otot, jelas. Ini juga fungsi dari rangka. Mencegah penyakit, bukan ya. Menyalurkan sari-sari makanan, itu juga bukan. Jadi yang paling tepat jawabannya yaitu 1 dan 2. Oke. Kita ke nomor 2. Kelompok tulang-tulang berikut yang termasuk tulang pipih adalah. Nah, yang termasuk tulang pipih yang mana? Yaitu yang C ya, langsung saja. Dada, rusuk, dan belikat. Itu 3 itu termasuk contoh dari tulang yang pipih. Kemudian nomor 3. Ketika seseorang membengkokkan tangannya atau fleksi, maka mekanisme kerja yang terjadi adalah, yaitu ada 2 gerakan ya, itu ya. A. Sinergis atau otot bisep berkontraksi, trisep relaksasi. B. Antagonis atau otot bisep berkontraksi dan trisep relaksasi. Iya, yang betul yaitu yang B, antagonis, kemudian otot bisep berkontraksi dan otot trisep relaksasi. Oke. Kemudian nomor 4. Sumber energi yang digunakan oleh otot untuk berkontraksi adalah glukosa, asam laktat, ATP, glikogen. Yang paling tepat yaitu ATP. Nomor 5. Kebiasaan duduk miring ke kiri atau ke kanan pada anak yang masih dalam masa pertumbuhan dapat menyebabkan ke kiri dan ke kanan ya, akan menyebabkan tulang belakangnya ke kiri dan ke kanan. Apa berarti? Penyakit apa? Yaitu skoliosis ya, berbentuk huruf S. Ini berbentuk huruf S, yaitu ke kiri dan ke kanan ya nanti tulang punggungnya. Kalau lordosis itu membengkoknya kemana? Kalau lordosis ke belakang ya. Kalau kifosis itu ke depan. Kalau osteoporosis yaitu terjadi pada yang sudah lansia ya, lanjut usia, atau pengeroposan pada tulang-tulang. Itu tadi pembahasan dari latihan 2. Sekarang kita lanjut latihan 3 ya. Halaman 13. Oke. Nomor 1. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Alasan hewan melakukan pergerakan ditunjukkan oleh nomor ya. Alasan hewan itu bergerak apa ya? Mencari makan, betul apa salah? Iya, betul. Menghindari musuh, jelas ya. Menstabilkan metabolisme, bukan ya. Menjaga keseimbangan asam basa, itu juga bukan. Berarti yang paling tepat yang mana? 1 dan 2. Lanjut soal nomor 2. Nah,
Perhatikan beberapa hewan berikut. Nomor 1, hewan apa itu? Hewan gajah ya. Nomor 2, ikan. Nomor 3, burung. Nomor 4 itu capung. Nah, hewan-hewan di atas yang bergerak dengan melawan gravitasi ditunjukkan oleh. Nah, melawan gravitasi itu artinya kalau arah gravitasi itu kemana? Ke bawah ya. Yang geraknya melawan gravitasi otomatis itu geraknya ke atas. Mana di antara gajah, ikan, burung, capung yang geraknya ke atas? Jelas yaitu burung dan capung. Jadi melawan arah gravitasi. Yang paling tepat yaitu yang D. Oke. Soal nomor 3. Alat gerak yang dimiliki oleh hewan air sehingga dapat bergerak dengan mudah adalah, nah jelas ya. Kalau hewan di air untuk bergerak itu menggunakan apa? Otomatis menggunakan sirip dan ekor. Jawabannya C. Lanjut. Berikut hewan yang ketika bergerak harus melawan inersia yang besar. Melawan inersia yang besar. Nah, apa yang paling tepat ini? Yaitu harimau. Yang terakhir yaitu soal nomor 5. Perhatikan beberapa hewan berikut. Ada kijang, harimau, katak, jerapah. Hewan yang memiliki pergerakan paling cepat. Nah, yang geraknya paling cepat yang mana? Jelas ya, kijang itu geraknya cepat ya, harimau juga. Kalau katak lambat ya, jerapah juga lambat ya. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang A. Oke, itu tadi jawaban atau penyelesaian soal dari latihan 3. Sekarang kita lanjut ke latihan 4 ya. Halaman 16. Buah polong-polongan seperti lamtoro. Tahu cah lamtoro itu apa? Lamtoro itu petai Cina ya. Nah, petai Cina itu yang seperti apa? Kalau nggak tahu juga, petai Cina itu kayak apa ini? Itu kalau dimakan bau itu loh, apa namanya? Itu namanya apa sih? Sama dengan lamtoro atau petai Cina. Apa kira-kira yang besar-besar itu? Pete ya, pete. Kalau bahasa Jawanya itu pete. Itu kan besar. Kalau petai Cina itu kecil-kecil. Kata lain dari lamtoro itu petai Cina ya, gitu. Atau buah polong-polongan. Kalau buah polong-polongan itu seperti kacang-kacangan ya, atau kacang polong itu ya. Nah, buah polong-polongan seperti lamtoro apabila kering akan pecah dan bijinya akan terlempar. Hal tersebut terjadi karena adanya gerak apa? Higroskopis, hidrotaksis, fotonasti, dan kemotaksis. Mana yang betul? Yaitu jelas higroskopis. Oke. Kalau hidrotaksis, ada nggak hidrotaksis itu? Nggak ada ya. Kalau untuk taksis itu namanya fototaksis dan kemotaksis. Jelas bukan ya. Kalau fotonasti, foto itu artinya cahaya, dipengaruhi cahaya. Apakah pecahnya biji polong-polongan itu dipengaruhi oleh cahaya? Bukan ya. Kemotaksis, kemo itu kimia, dipengaruhi oleh zat-zat kimia? Bukan. Jadi yang paling betul yaitu higroskopis. Soal nomor 2. Apabila di samping kacang panjang ditancapkan batang kayu. Nah,
Di samping kacang panjang itu ditancapkan batang kayu. Maka arah gerak sulurnya adalah, sulur itu nanti batang ya. Batang dari kacang panjang itu namanya sulur. Nah, maka arah gerakan sulurnya itu kemana? Yang A, membelok menjauhi batang kayu. Menjauhi, bukan ya kalau menjauhi ya. Kemudian mendekat ke batang kayu dan melekat. Ya, ini bisa jadi menuju batang kayu tapi tidak melekat. Kalau tidak melekat ya tidak bisa menempel, otomatis tidak bisa melilit ya. Ini tidak ya yang C. Yang D, tetap tumbuh menuju ke arah atas. Apakah bisa ke atas kalau batangnya itu lembek ya? Tidak. Jadi melekat ke batang kayu dan ini mendekat ke batang kayu dan melekat. Yang paling tepat jawabannya yang B. Oke, soal nomor 3. Perhatikan gambar tanaman berikut. Respon sulur, ini juga sulur ya. Sulur mentimun seperti pada gambar di atas. Jawaban yang tepat yaitu melilit searah jarum jam. Apakah ini searah jarum jam? Arah jarum jam itu ke kanan ya, gini ya. Ini arahnya ke sini ya. Otomatis ini apa? Berlawanan ya. Melilit berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, paling tepat yaitu yang B. Kalau melilit mendekati cahaya matahari, betul apa salah? Salah, ini tidak dipengaruhi cahaya matahari ya. Itu. Oke, nomor 4. Respon ganggang spirogyra terhadap cahaya di sekitarnya adalah yang paling tepat yang mana? Yaitu yang A. Kloroplas bergerak ke daerah yang terkena cahaya. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada tanaman, ini gambar jendela ya. Di sini ada tulisan cahaya. Arah tumbuh batang tanaman pada gambar di samping adalah, kalau ini arahnya ke jendela, di luar jendela ada cahaya, otomatis mengarah pada cahaya. Itu namanya apa ya? Tropisme atau fototropisme namanya ya. Fototropisme. Jawabannya yaitu yang A, menjauh dari sumber cahaya, membelok ke arah bawah dan menghindari cahaya, tumbuh batang menuju ke arah sumber cahaya, batang tetap tumbuh lurus horizontal. Yang mana itu gambarnya? Yaitu tumbuh batang menuju ke arah sumber cahaya. Oke. Sampai sini saya kira tidak ada yang ditanyakan ya. Kalau ada pertanyaan boleh tulis komentar di bawah. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.